Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan tentunya gelar apresiasi tertinggi bagi putra-putri terbaik bangsa kembali digelar. Ya, di mana keluarga Bakri ini melakukan atau melalui program Bakri untuk Negeri ini menganugerahkan penghargaan Ahmad Bakri ke-22 tahun 2026 kepada tokoh-tokoh yang karyanya memberikan dampak nyata bagi kemajuan Indonesia. Malam puncak penghargaan Ahmad Bakri akan berlangsung 26 Agustus 2026 di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, dan akan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, akademisi, seniman, hingga pelaku industri. Hingga tahun ini, lebih dari 100 tokoh inspiratif telah menerima penghargaan ini. Ketua Penghargaan Ahmad Bakri, Anindita Anestia Bakri, menegaskan proses seleksi dilakukan secara ketat dan independen oleh Dewan Juri Lintas Disiplin. Tahun ini, Dewan Juri kembali dipimpin oleh Profesor Sofia W. Ali Syahbana bersama dengan para ahli dari bidang akademisi, ilmuwan, seniman, hingga praktisi kebijakan publik. Adapun penerima Ahmad Bakri ke-22 tahun 2006 meliputi bidang pemikiran sosial, seni dan budaya, bidang kesehatan, serta sains dan teknologi. Penghargaan Ahmad Bakri diharapkan terus menjadi pengingat bahwa kontribusi nyata sekecil apapun dapat menjadi energi positif bagi Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, penghargaan Ahmad Bakri tentunya di tahun 2000 ataupun yang ke-22 ini tahun 2026 akan berlangsung pada tanggal 26 Agustus 2026. Ya, di mana tentu untuk mendalami apa saja tentunya keunikan-keunikan di tahun ini, kita juga sudah bersama dengan Ibu Anindita Anestia Bakri sebagai Ketua Penghargaan Ahmad Bakri. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Satu kehormatan Bu bisa berbincang dengan Ibu. Dan juga ada Ibu Sofia Ali Syahbana sebagai Ketua Dewan Juri dari Penghargaan Ahmad Bakri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Ibu. Sama. Terutama kita ke Ibu Dita dulu. Ya. Ibu, kita ingin menanyakan tentunya ini semangat apa yang dibawa tentunya di PAB tahun ini? Penghargaan Ahmad Bakri tahun ini kita mengusung semangat aksi nyata untuk Indonesia ini sejalan dengan semangat Bakri Group yang ke-84. Jadi kita ingin memperkenalkan bahwa kontribusi nyata untuk bangsa itu bisa dilakukan di berbagai bidang dan dengan keahlian masing-masing. Oke, sejalan dengan semangat dari Bakri Group, tapi kami juga ingin tahu nih Bu, sebetulnya apa sih yang membedakan penghargaan Ahmad Bakri tahun ini dengan tahun sebelumnya, seperti apa? Jadi penghargaan Ahmad Bakri tadi udah disebut, udah 22 tahun, kami mulai sejak tahun 2003. Tapi 2 tahun itu absen waktu pandemi. Jadi kami tetap ingin terus secara relevan menjawab tantangan dan kebutuhan bangsa. Dan tahun ini penerima penghargaan Ahmad Bakri itu juga kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, di bidang-bidang yang berbeda. Ada seorang ilmuwan yang membuat inovasi kedirgantaraan, ada seorang inovator kesehatan yang membuat pengganti tulang yang bisa diproduksi di dalam negeri sehingga harganya lebih kompetitif. Juga ada intelektual yang selalu secara konsisten mendorong moderasi dan Islam yang berkemajuan, juga seorang seniman yang menggunakan seni untuk terus berekspresi dan kebebasan berpikir. Gitu. Oh wow, tentunya luar biasa ya. Menjawab tantangan bangsa. Wow, itu kurang menarik apalagi ya Rehana ya. Sekarang kita akan bergabung bersama dengan Sofia Ali Syahbana sebagai Dewan Juri atau Ketua Dewan Juri dari PAB itu sendiri. Ibu, ada 3 kriteria Dewan Juri ini untuk bisa menentukan pemenang dari PAB itu sendiri. Nah, apa saja kriteria ini, Bu? Baik, terima kasih. Jadi saya sebagai Ketua Dewan Juri itu memang
bersama-sama dengan anggota Dewan Juri yang lain. Jadi kami ini sebetulnya sudah ada kriteria ya. Jadi untuk penerima penghargaan Ahmad Bakri yang ke-22 tahun 2026. Jadi tentunya yang pertama itu adalah kualitas karya ya, atau jadi kualitas karya atau inovasi. Kemudian yang kedua ini adalah tentunya adalah manfaat dan dampaknya. Jadi kita inginkan itu adalah hasil inovasi itu juga tentunya bermanfaat. Jadi memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat ya, bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat lainnya juga. Kemudian yang ketiga itu adalah tentunya adalah kepada konsistensi dari kontribusi. Karena sebetulnya banyak tokoh-tokoh Indonesia juga yang memiliki karya-karya yang sangat baik. Namun tentunya kami Dewan Juri ini akan memilih para penerima itu yang memiliki konsistensi dalam berkarya. Jadi tidak hanya pada momen tertentu, tetapi mereka sudah memiliki history yang panjang, dampaknya juga sudah terlihat gitu di masyarakat. Jadi tentunya berdasarkan ketiga itu kami memilih para penerima penghargaan Ahmad Bakri yang ke-22 tahun 2026 ini. Oke, kualitas, manfaat, serta konsistensi. Iya, itu konsistensi seperti itu di ya. dalam berkarya. Lantas betul. sebetulnya untuk mekanisme penjurian tahun ini seperti apa sih, Prof? Tentu ya kami juga sudah melakukan tahapan-tahapan di dalam penjurian dan kami juga sudah mulai sejak awal April 2026. Jadi yang pertama itu tentunya kami melakukan penelusuran terhadap kandidat ya, kandidat-kandidat itu, kemudian juga kami mempelajari bagaimana track recordnya dari para calon penerima, kemudian juga rekam jejak dan tentunya seperti saya sampaikan juga kontribusinya juga ya kepada masyarakat bagaimana, sehingga dari hasil penelusuran tersebut kami Dewan Juri itu kemudian melakukan berbagai diskusi, rapat di dalam Dewan Juri. Dan tentunya Dewan Juri ini juga terdiri dari para pakar yang mumpuni di berbagai bidang, tentunya dengan berbagai bidang, latar belakang bidang dari para juri ini, membuat penjurian ini menjadi dengan berbagai macam masukan, tentu menjadi menjadi lebih tajam gitu di dalam memberikan penilaian untuk masing-masing kandidat. Jadi kami selalu memberikan masukan, jadi para anggota Dewan Juri memberikan masukan dan saya juga sebagai Ketua Dewan Juri tentu memimpin setiap penjurian yang ada. Oke, Bu Sofia, tapi kita juga ingin tahu sebenarnya tantangan terbesar dari para Dewan Juri di tahun ini itu apa, Bu? Tantangan yang paling besar ini karena memang begitu banyak sih sebetulnya tokoh-tokoh yang sudah memiliki kontribusi dan kreasi yang memang betul baik ya tokoh-tokohnya. Sehingga itu yang menjadi tantangan bagi kami untuk memilih siapa yang terbaik di antara yang terbaik. Tapi tentu saja kami akan kembali kepada tadi kriteria-kriteria tadi. Jadi bagaimana kualitasnya, bagaimana juga misalkan track recordnya, juga kontribusi yang nyata serta tentunya konsistensi. Jadi tidak pada suatu momen tertentu, tetapi mereka mempunyai sejarah yang cukup panjang sehingga memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Oke, banyak pilihan sulit tapi mungkin 3 kriteria utama tadi ya yang menentukan. Kemudian ini yang paling ditunggu-tunggu nih, sebetulnya siapa saja sih pemenang PAB tahun ini, mungkin bisa disebutkan nih, Prof? Ya, baik. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dita ya, tapi mungkin pada kesempatan ini saya akan memberikan bukan bocoran lagi barangkali. Jadi hasil dari Dewan Juri pada tahun 2026 ini yang untuk penghargaan Ahmad Bakri yang ke-22, yaitu ada 4 bidang ya. Jadi untuk bidang pemikiran sosial itu penghargaan diberikan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI atas kontribusinya dalam pemikiran sosial, kebangsaan, moderasi dan Islam berkemajuan. Kemudian untuk bidang kesehatan diberikan kepada Profesor Dr. Gigi Ika Dewi Ana MKes PhD yang berhasil mengembangkan riset rekayasa jaringan dan biokeramik medis hingga dapat dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian untuk bidang sains dan teknologi diberikan kepada Profesor Josafat Tetuko Sri Sumantio Bachelor of Engineering, Master of Engineering PhD atas kiprahnya dalam pengembangan teknologi radar dan penginderaan jauh yang telah diakui secara internasional sekaligus memberikan kontribusi bagi Indonesia.
Dan untuk bidang seni dan budaya diberikan kepada Butet Kartarejasa atas konsistensinya menggunakan seni sebagai media untuk menyampaikan gagasan, kritik sosial, dan refleksi terhadap perkembangan zaman. Jadi keempat penerima dari bidang yang berbeda ini memiliki satu benang merah yang sama, yaitu karya mereka terus berkembang dan manfaatnya tidak berhenti pada pencapaian pribadi, melainkan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Itu barangkali keempat penerima penghargaan Ahmad Bakri. Oh wow, mungkin kita juga akan menanyakan kembali ke Ibu Dita. Ibu, izin, ini untuk menemukan tokoh-tokoh terbaik bangsa, apakah ada tantangan sendiri, Bu? Ya, tadi mungkin seperti yang Ibu Sofia bilang ya, bahwa di Indonesia banyak sekali orang-orang hebat yang berinovasi, berkarya di bidang masing-masing, sehingga kita harus memastikan bahwa ini bukan hanya kontes popularitas, tapi juga itu ya, integritas, kemudian tadi dampak sosial, konsistensi, itu sih. Oh. Oke, mungkin Bu, apa harapannya untuk Indonesia ke depan melalui penghargaan ini? Saya berharap penghargaan Ahmad Bakri bisa terus konsisten, memberi ruang apresiasi kepada putra-putri terbaik bangsa yang telah berkontribusi nyata untuk Indonesia, dan saya juga berharap supaya perjalanan para penerima penghargaan ini bisa menginspirasi terutama generasi muda untuk berani berpikir, bermimpi, berinovasi, juga berkarya. Karena untuk membangun Indonesia itu dilakukan di berbagai bidang dan setiap orang mempunyai peran dan keahliannya masing-masing. Oke, tentunya kita juga akan melanjutkan bagaimana dialog dari penghargaan Ahmad Bakri ini langsung bersama Ibu Dita dan juga Ibu Sofia. Namun setelah yang satu ini, tetap di Apa Kabar Indonesia Siang.